mencari tahu masalahnya apa di server ini. Ternyata ketemu masalahnya adalah memori. Nah, tiket problem ini coba diselesaikan. Akhirnya katakanlah singkat cerita di sini statusnya close. Tiket insidennya belum selesai nih. Tiket insidennya masih dikerjakan gitu ya. Maka karena tiket problemnya close, maka tiket insidennya berubah statusnya jadi resolve. Resolve ini artinya apa? Artinya ngasih tahu kurang lebih, hey gitu ya. Nih permasalahannya, kenapa aplikasi itu tidak bisa diakses? Karena memorinya dan sudah saya ganti, sudah oke gitu ya. Maka ngasih tahu nih ke orang yang sedang mengerjakan insiden dimanapun, bisa jadi yang mengerjakannya sedang di sini, bisa jadi sedang di sini, atau di third level gitu ya. Statusnya berubah jadi resolve insidennya. Kenapa nggak close? Karena kemudian si service desk harus mengkonfirmasi ke user ini. Pak, Bu, sudah bisa nggak akses aplikasi? Oh, sudah bisa. Baru status insidennya berubah menjadi close. Karena berdasarkan konfirmasi dari user bahwa memang insidennya sudah tidak terjadi lagi. Si user sudah bisa lagi mengakses aplikasi ini. Seperti itu. Nah, itu siklusnya. Jadi, problem itu bisa nggak disebabkan oleh satu insiden saja? Bisa. Trigger untuk membuat tiketingnya bisa disebabkan oleh satu insiden tiket saja. Tapi yang sering kita ketahui adalah problem itu ditrigger oleh recurring insiden, insiden yang berulang-ulang. Dia lapor bermasalah, ada insiden yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kita definisikan sebagai, ya ini harus diselesaikan masalahnya. Berarti solusi yang kemarin itu baru workaround saja misalkan. Baru bisa menyelesaikan simptomnya saja. Maka apa yang dilakukan? Oke, buat tiket problem. Sama tadi, selesaikan, problemnya close, insidennya di solve, dikonfirmasi, close. Bagaimana kalau insidennya ada 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Problemnya close. Maka insidennya semua statusnya ini berubah jadi resolve. Sama tadi, seperti itu statusnya, resolve. Kenapa nggak close? Ya belum, konfirmasi. Berarti semua harus dikonfirmasi satu-satu. Iya, usernya beda-beda, ya nggak apa-apa, konfirmasi satu-satu. Bisa jadi ke user A, insiden nomor 1 bilang bahwa oke Pak, sudah nggak masalah, oke. Yang kedua nggak masalah, yang ketiga masih masalah kok, oke. Berarti kan yang ketiga sebetulnya mungkin permasalahan yang dialami oleh user ketiga ini itu tidak berhubungan dengan problem yang sedang terjadi. Bisa jadi dia masalah network, masalah desktopnya, atau masalah lain mungkin di aplikasi database dan sebagainya. Insiden yang keempat atau user yang keempat, oke. Yang kelima, oke. Maka relasi antara insiden yang ketiga dengan problem tiket tadi yang kita kerjakan, yang kita buat, itu diputus. Jadi yang betul-betul terrelasi dengan problem yang terkait dengan memori ini adalah 1, 2, 4, dan insiden tiket yang kelima. Itulah hubungan antara insiden dengan problem ya. Bisa nggak problem ini dibuat langsung tanpa insiden? Bisa. Kapan kita buat problem tiket secara langsung gitu kan? Ada admin server di sini, dia melihat bahwa ini kayaknya ada masalah nih gitu ya. Servernya kok warnanya orange lampu indikatornya. Harusnya kan kalau mati kan nggak nyala kan. Kalau misalkan hidup dan baik-baik saja itu warnanya hijau. Ini kan orange. Ini kenapa? Apa yang terjadi? Maka dia langsung membuat tiket problem. PRB 002. Contohnya seperti itu. Kok boleh? Ya boleh. Berarti dia mengidentifikasikan ini ada masalah di server ini. Dibuat tiket problem. Oh, ternyata nih masalahnya space-nya penuh contohnya. Harus di-archiving lah di sini. Ya udah, tinggal resolve dan complete juga close problemnya. Selesai. Jadi, sebenarnya problem tiket juga bisa dijadikan sebagai pencatatan untuk admin server, admin database, admin aplikasi, admin network, IT engineer, siapapun untuk mencatatkan pekerjaannya yang berhubungan dengan isu-isu yang terjadi di areanya sendiri. Seperti itu. Wah, ini kok akses point ini
hidup mati, tapi belum ada user yang melaporkan ada insiden, dicatat sebagai problem, dikerjakan, diselesaikan, kemudian sudah pencatatan itulah yang kemudian kita jadikan sebagai evidence bahwa oh sering terjadi masalah nih di server ini, sering terjadi masalah di aplikasi ini, di network ini, di data center ini dan sebagainya. Yang bisa jadi sebuah usulan atau informasi kepada manajemen IT bahwa sudah saatnya perangkatnya diganti, ongkos atau perbaikannya sudah melebihi dari ongkos beli atau biaya beli baru dan sebagainya. Nah, itulah fungsi ticketing problem management. Jadi tidak hanya karena eskalasi insiden tiket atau insiden tiket yang recurring terus terjadi, juga bisa digunakan langsung untuk mencatat aktivitas yang dilakukan oleh admin masing-masing area atau aplikasi. Itulah problem management.